Hello, welcome to Psikoedukasi 101. Psikoedukasi 101. Psikoedukasi 101. Psikoedukasi 101. Psikoedukasi 101. Di video ini kita akan membahas terkait salah satu parafilia disorder atau sexual behavior yang abnormal, yakni pedofilia. Nah, pasti kalian sudah familiar ya dengan istilah pedofil ataupun pedofilia. Tapi kalian tahu gak sih teman-teman bahwa pelaku pedofilia ini menemukan bahwa video anak kecil atau bayi yang sedang makan buah itu dapat meningkatkan gairah seksual mereka? Sakit banget, but that's the truth. Berikut ini cuplikan dari salah satu video dokumenter di fasilitas rehabilitasi bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual. There are 5 phases of treatment at Coalinga. Patients are judged on their progress in therapy through regular tests. These are either polygraphs, lie detector tests, or a form of sexual test called the PPG. This is Abel Vera. In here, he's our PPG technician. How do you do? Louis, nice to meet you. He's responsible for administering the PPG, and the results I help him interpret and write up. What does PPG stand for? It stands for a penile plethysmograph assessment. It's a phallometric assessment. Basically, it is literally measuring the penis size. Correct. In terms of how aroused a man is. Correct. Do you have an extra gauge? Okay. So this gauge, it's clean. It's brand new. It's very soft, and it's filled with mercury inside. And so the individual places this gauge on the shaft of the penis. Feel it. You can feel it. Like that. Yeah, and then they're shown a mix of normative stimuli to consenting adult, either males or females or a combination, as well as deviant stimuli, rape scenes involving adult women, as well as audio scenes involving children, or still slides or videos involving sexually suggestive scenes with children. Not actual child porn, then? No, they're not nude. So they're clad in bathing suits, and it's sexually suggestive, such as playing in a pool, playing with water, a hose, eating fruit, things like that. Terlihat bahwa para asesor ini sedang menguji alat ukur yang dapat mengukur bagaimana video anak yang sedang makan buah atau sekedar anak yang sedang berenang dengan pakaian yang tertutup dapat merangsang para pelaku pedofilia ini. Duh, serem banget ya teman-teman. Padahal video yang ditampilkan ke para pelaku ini bukan video yang menampilkan bagian tubuh dari anak atau bayi tersebut, namun hanya video yang kita anggap biasa seperti makan atau hanya beraktivitas lainnya. Kira-kira kenapa ya para pelaku pedofil ini menemukan bahwa video anak kecil atau anak bayi dapat merangsang gairah seksual mereka? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, menurut Seto pada 2009, pedofilia itu didefinisikan sebagai individu dengan minat seksual yang terus-menerus terhadap anak-anak pra-remaja sebagaimana tercermin dari fantasi seksual seseorang, dorongan, pikiran, gairah, ataupun perilakunya. Dalam ekspresi yang paling jelas dan terlihat, individu secara seksual lebih menyukai anak-anak dan tidak memiliki minat seksual terhadap orang dewasa. Dalam kasus lain, individu tersebut tertarik secara seksual kepada anak-anak, namun juga memiliki fantasi seksual, dorongan, dan sebagainya tentang orang dewasa. Selanjutnya, apa sih kriteria diagnostik dari seseorang itu dikatakan pedofilia? Nah, menurut DSM-5-TR pada tahun 2022, ada beberapa kriteria diagnostik yang terdapat pada individu dengan gangguan pedofilia, yaitu yang pertama, selama periode minimal 6 bulan, berulang, gairah seksual yang intens, fantasi, dorongan seksual, ataupun perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak pra-remaja ataupun anak-anak, umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda. Yang kedua, individu telah bertindak berdasarkan dorongan seksual ini. Dorongan seksual atau fantasi seksual ini menyebabkan penderitaan yang nyata ataupun kesulitan interpersonal. Lalu yang ketiga adalah individu sekurang-kurangnya berusia 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari anak atau anak-anak dalam kriteria A. Catatan, jangan sertakan individu pada masa remaja akhir yang terlibat dalam hubungan seksual yang sedang berlangsung dengan anak berusia 12 atau 13 tahun. Nah, lalu harus juga ditentukan apakah tipe eksklusif, yaitu hanya tertarik pada anak-anak,
atau adalah tipe non-eksklusif. Lalu juga perlu ditentukan apakah tertarik secara seksual terhadap pria, tertarik secara seksual terhadap wanita, ataupun tertarik secara seksual pada keduanya. Juga untuk diperhatikan apakah itu benaran suatu gangguan pedofilia ataukah hanya sebatas incest saja. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan seseorang mengalami perilaku seksual menyimpang seperti pedofilia? Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Victoria dan kawan-kawan pada tahun 2014, itu menunjukkan bahwa terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami perilaku seksual menyimpang seperti pedofilia, yaitu yang pertama adalah pengalaman pada masa lalu, yang kedua yaitu keterpaparan oleh media, dan yang ketiga itu adalah karakteristik dari pelakunya itu sendiri. Yang pertama yaitu pengalaman pada masa lalu, di mana seseorang yang memiliki pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan itu dapat menyebabkan ia mengalami pedofilia. Misalnya, ia memiliki keluarga yang broken home atau mengalami kurangnya kasih sayang dari sosok ayah, kemudian pernah mengalami pelecehan seksual, kemudian memiliki keterbatasan interaksi sosial pada masa remaja, dan menggunakan alkohol ataupun obat-obatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu keterpaparan oleh media. Nah, di mana keterpaparan oleh media ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pembentukan perilaku pedofilia. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini, kebanyakan acara dan film yang ditayangkan oleh televisi itu berisikan mengenai konten pornografi dan juga kekerasan. Sehingga para penontonnya secara perlahan dapat meniru perilaku negatif tersebut yang kemudian akan membentuk sebuah perilaku seperti perilaku seksual menyimpang. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dari pelaku pedofilia itu sendiri. Nah, karakteristik dari pelaku pedofilia ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat tinggal pelaku. Misalnya, ketika pelaku berada di sekitar orang-orang yang memiliki perilaku pedofilia atau berada di sekitar orang yang pernah mengalami atau menjadi korban pedofilia, kemudian memiliki taraf ekonomi yang rendah dan kurang mendapatkan pemahaman atau pendidikan mengenai bagaimana aktivitas seksual yang diperbolehkan. Apa saja sih karakteristik atau ciri-ciri dari pelaku pedofilia? Yang pertama, pelaku memiliki minat yang berlebihan terhadap anak-anak. Yang kedua, pelaku menganggap anak itu sebagai objek yang suci, murni, bersih, dan tidak berdosa. Kemudian, pelaku memiliki hubungan yang baik dengan anak, di mana pelaku ini tahu bagaimana caranya untuk mendengarkan atau mengambil hati anak. Kemudian, pelaku juga lebih sering beraktivitas dengan anak-anak karena dia memiliki akses terhadap anak-anak tersebut. Misalnya, pelaku merupakan keluarga ataupun tetangga dekat. Selanjutnya, pelaku juga terampil dalam memanipulasi ataupun merayu anak, misalnya dengan memberikan hadiah-hadiah. Kemudian, pelaku memiliki hobi yang berhubungan dengan hal-hal yang disukai oleh anak-anak. Kemudian, pelaku sering memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh atau berbau seksual secara terang-terangan di hadapan anak-anak, dan pelaku suka memfoto atau mengoleksi foto anak-anak serta konten pornografi anak. Menurut Raharjo dan Puri pada tahun 2021, terdapat 2 aspek yang berhubungan dengan perilaku pedofilia. Yang pertama adalah aspek afektif atau yang berhubungan dengan perasaan dalam diri pelaku, di mana pelaku itu memiliki rasa bersalah ataupun merasa puas dan bahagia setelah melakukan perilaku pedofilia. Kemudian yang kedua adalah faktor konatif, yaitu berhubungan dengan bagaimana cara pelaku melakukan perilaku pedofilia. Nah, karena adanya keterpaparan oleh konten pornografi menyebabkan pelaku menjadi tidak mampu untuk mengontrol hasrat seksual yang dimilikinya, serta adanya kepandaian pelaku dalam memanipulasi ataupun mengancam anak untuk melakukan perilaku pedofilia itu. Penanganan pedofilia. Terdapat beberapa cara untuk memberikan perawatan pada orang-orang dengan pedofilia, yaitu yang pertama, pengobatan secara perilaku dan kognitif. Jadi menurut Seto tahun 2009, teknik perilaku itu dapat berguna untuk mengajari orang dengan pedofil cara mengontrol gairah seksual mereka. Misalnya dengan menggunakan teknik pengkondisian untuk mengajarkan penekanan gairah seksual yang dilakukan dengan berulang kali memasangkan rangsangan berbahaya seperti bau tidak sedap dengan rangsangan seksual kepada anak-anak. Terdapat juga aversion terapi,
Menurut Kring DKK tahun 2012, teknik ini itu dilakukan oleh profesional dengan memberikan kejutan di tangan atau obat yang membuat mual orang dengan pedofil saat mereka melihat foto anak yang telanjang. Kring juga menyebutkan teknik lainnya, yaitu melatih empati terhadap orang lain. Teknik ini itu dilakukan dengan mengajari perilaku kejahatan seks untuk mempertimbangkan bagaimana perilakunya itu akan dapat mempengaruhi orang lain. Barlow dan Duran tahun 2012 itu juga menyebutkan teknik lain yang dapat digunakan, yaitu teknik yang berkaitan dengan imajinasi. Orang dengan pedofil itu akan diajarkan menghubungkan pikiran yang membangkitkan gairah seksual dalam imajinasi mereka dengan alasan kenapa perilaku tersebut itu akan merugikan atau berbahaya bagi mereka dan orang sekitar mereka. Yang kedua, pengobatan secara biologis. Selain dari perawatan secara psikologis, beberapa obat itu telah digunakan untuk mengobati parafilia. Biasanya obat-obatan ini itu digunakan sebagai pelengkap dari perawatan psikologis yang diberikan oleh profesional. Di antaranya itu obat-obatan yang mempengaruhi hormon, serta juga antidepresan. Tentunya penggunaan obat ini harus berdasarkan resep dokter atau resep profesional. Nah, sekarang kita udah sama-sama tahu ya, apa sih itu pedofilia, bagaimana seseorang bisa menjadi seseorang pelaku pedofil, dan bagaimana sih cara mengatasi pelaku pedofilia ini. Dari sini kita diharapkan lebih aware lagi dan lebih bijak lagi dalam memposting apapun yang akan kita posting di sosial media, karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan menonton video atau foto kita. Kayak segini dulu ya video tentang pedofilia di Psikoedukasi 101. Terima kasih telah menonton. See you, bye bye.